Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Biarlah hari ini kita terus bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan sampai ada yang terlewat untuk bisa merasakan lawatan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Dalam 9 hari ke depan, ya, kita akan terus merasakan lawatan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Biarlah apinya akan terus membakar roh kita. Haleluya. Ya, kemarin kita sudah sama-sama dibekali dengan firman Tuhan, bahwasannya Roh Kudus memenuhi kita. Dia mengendalikan kita. Tadi ada lagu mengambil alih setiap kehidupan kita. Itulah yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita, maka sesuatu akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Saudara datang ke tempat ini, mungkin membawa pergumulan, sakit penyakit. Percayalah, ketika Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita, Dia bekerja sejauh imanmu kau pertaruhkan kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Skupnya saya persempit ya, karena beberapa hari ke depan terus akan berbicara tentang Roh Kudus. Ya, biarlah hamba-hamba Tuhan yang lain juga akan menyingkapkan sedikit demi sedikit ya, supaya enggak diborong. Ya. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Bisa tolong dibantu Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Kita akan sama-sama baca ya. Kita akan sama-sama baca. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya. Ayat ini banyak kali disampaikan ya, bagaimana setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka sebagai tanggung jawab daripada Dia terhadap anak-anaknya, maka Dia harus mengirim penolong yang lain. Supaya apa? Supaya penolong ini akan terus memimpin kehidupan kita. Tentunya ini menjadi sukacita bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Bahwasanya kita tidak dilepas begitu saja untuk berjalan menjalani kehidupan kita masing-masing. Tanpa adanya yang mendampingi kita. Tanpa adanya yang menyertai kita. Kita bersyukur Yesus naik. Dia akan sediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi pada saat yang lain, Roh Kudus-Nya dikirim kepada kita. Kemarin sudah disampaikan, Dia mendiami setiap kita. Menjadi jaminan bagi setiap kita. Dia memeteraikan kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul meraih keselamatan itu.
Melalui jaminan yang Roh Kudus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dia ingin pastikan bahwa setiap langkah perjalanan iman kita betul-betul menuju sasaran yang tepat. Sampai ke arah yang betul-betul di sanalah kita meraih kehidupan yang kekal. Inilah yang tentunya yang harus terus mengingatkan kita bahwa pribadi Roh Kudus ada bersama kita, diam di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengabaikan Dia. Sangat-sangatlah, kalau saya boleh katakan, kita terlalu bodoh kalau mengabaikan pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus dikirim kepada kita supaya betul-betul hidup kita dibawa sesuai kehendaknya. Menjadi serupa dengan Dia. Kita tahu akibat dosa, kemuliaan Allah telah hilang dari hidup kita. Kita yang tadinya serupa dengan Dia, kita diciptakan serupa dengan Dia. Itu semua menjadi hilang akibat dosa. Tetapi Tuhan kita tidak tinggal diam. Dia ingin supaya keserupaan dengan Tuhan itu akan pada akhirnya menjadi milik kita. Karena tanpa keserupaan dengan Kristus, tidak ada seorang pun yang boleh masuk di dalam kerajaan sorga. Tadi dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini akan sanggup melakukan seluruh firman Tuhan. Ya. Pelajaran yang kita boleh lihat, bagaimana bangsa Israel tidak mampu untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Itulah keterbatasan manusia. Karenanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi di dalam Lukas 11 ayat 42. Pada ayat yang terakhir dikatakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya kalau kita ingin melakukan seluruh hukum Tuhan, jangan pernah mengabaikan satu hukum saja. Karena itu akan menggugurkan seluruh apa yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, tentunya pembelajaran bagi kita manusia, bagaimana kegagalan bangsa Israel melakukan segenap hukum Taurat, itu tidak terulang dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, selama 3,5 tahun Yesus berbicara kepada murid-muridnya, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajar betul-betul akan firman Tuhan. Dan Dia tidak ingin firman Tuhan yang sudah disampaikan itu menjadi terlupakan. Makanya Dia kirim Roh Kudus
untuk menolong kita. Hari ini kita mau belajar 3 hal yang bisa dilakukan, ya, Roh Kudus untuk menolong kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ada 3 poin yang ingin kita belajar hari ini, ya, yang sekiranya itu akan terus memotivasi kita sebagai pengakuan kita bahwa kita butuh Roh Kudus. Ya. Kalau kita butuh Roh Kudus, maka sikap hati kita berbeda dengan mereka yang tidak membutuhkan Roh Kudus. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita memohon Roh Kudus memenuhi kita, sikap hati kita berbeda. Ketika kita mengetahui betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oke? Sudah. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama yang perlu untuk kita ingat, untuk kita kembali mengingat akan firman ini, bahwasanya Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk mengajarkan dan mengingatkan firman Tuhan kepada kita. Seringkali manusia kita, keterbatasan kita lupa akan firman Tuhan yang sudah kita baca. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup, yang seharusnya kita mampu menghadapinya, karena kita lupa akan firman Tuhan, akhirnya kita gagal dan jatuh. Itulah pentingnya Roh Kudus untuk mengingatkan kembali kepada kita firman Tuhan yang pernah kita dengar, firman Tuhan yang pernah kita baca, untuk kita kembali diingatkan bahwa Tuhan berfirman. Firman itu penting untuk mengatasi persoalan yang sementara kita hadapi. Bukankah ada banyak di antara kita lupa? Ketika menghadapi persoalan, kita menjadi putus asa, frustasi. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan hikmat kita. Tanpa pernah kita kembali mengingat firman Tuhan. Bukankah ini juga yang sebetulnya dialami oleh bangsa Israel? Ketika mereka harus menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya. Seringkali mereka menjadi pecundang. Tidak berani menghadapi musuh. Takut ketika menghadapi musuh yang besar. Musuh yang jumlahnya lebih banyak. Padahal mereka mengalami bagaimana tangan Tuhan bekerja menolong mereka. Ketika mereka mengalahkan Yeriko, tanpa mereka berbuat apa-apa, hanya mengitari. Tetapi ketika mereka taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang bekerja menghancurkan tembok Yeriko. Namun pengalaman ini dilupakan oleh bangsa Israel. Sehingga ketika menghadapi musuh yang lain, mereka menjadi ciut. Inilah pentingnya peranan Roh Kudus. Mengingatkan kembali bagaimana firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Bahwasannya Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Dialah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Amin. Itulah yang dilakukan Roh Kudus.
Dia akan mengajar firman Tuhan yang mungkin ketika kita baca, kita belum memahaminya. Ya, jujur. Alkitab kita dalam bahasa Indonesia saja kadang kita enggak memahami apa yang termaksud di dalamnya. Apalagi kalau kita baca dalam bahasa asingnya. Inilah peran Roh Kudus untuk mengajar kita. Untuk bisa memahami apa sesungguhnya maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Saya seringkali banyak mengalami. Ya, untuk memahami satu ayat perlu untuk membaca berulang-ulang. Perlu untuk membaca satu perikop untuk memahami satu ayat. Bahkan satu pasal harus dibaca. Dan itu semua tanpa Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Mungkin kita sulit untuk bisa memahami apa sesungguhnya kehendak Tuhan melalui firman Tuhan itu. Inilah yang perlu yang kita harus pahami bersama. Mengapa tadi dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tanpa kehadiran Roh Kudus yang tadi dikatakan yang mengajar segala sesuatu. Dan yang akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan, kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari memahami akan betapa pentingnya peran Roh Kudus. Bersungguh-sungguhlah kita terus meminta kepada Dia untuk memenuhi kita. Ya. Kemarin Pak Heru katakan, Roh Kudus berdiam untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi jangan biarkan Dia, kalau boleh dikatakan bahasa bebas, nganggur. Ya. Jangan biarkan Roh Kudus nganggur tanpa berbuat sesuatu. Karena kita tidak membuka diri untuk mempersilahkan Dia bekerja sesuai kehendaknya. Kita harus betul-betul mempersilahkan Dia bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Maka Dia akan bekerja, membentuk kehidupan kita, membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Mudah-mudahan saya tidak akan terlalu lama. Ya. Kita akan lebih banyak menyembah. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang kedua saya catat, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ya. Ada banyak kali kita mendengar nubuat yang terucap ya dari saudara-saudara kita yang Tuhan pakai. Itu adalah pernyataan Tuhan tentang akan
hal-hal yang terjadi untuk kemudian hari. Ya. Itulah Roh Kudus. Dia akan bekerja di dalam jemaat. Dia akan beritahukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi dia juga akan terus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, bukan sebagian kebenaran. Karena itulah yang tadi Tuhan Yesus katakan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kebenaran Tuhan seluruhnya harus kita jalani, kita lakukan. Kita tidak bisa pilih-pilih. Oh Tuhan, saya nggak suka ini. Saya nggak akan lakukan. Saya sukanya yang ini. Saya ini aja yang lakukan. Itulah orang Farisi. Ya, makanya Tuhan Yesus tegur mereka. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Karena di dalam keseluruhannya itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang tadi saya sampaikan. Bahwa Roh Kudus akan menyatakan sesuatu yang akan datang. Bukan peramal seperti manusia yang meramalkan kita. Meramalkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu manusia, dari kacamata manusia. Ya bodoh kalau kita percaya pada ramalan-ramalan yang terucap dari mulut manusia. Kita tidak boleh percaya untuk hal-hal seperti itu. Tetapi untuk apa yang disampaikan Tuhan, marilah kita percaya itu setelah kita mengujinya. Bahwasanya itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi sangat penting bagi kita memahami seluruh kebenaran, mengerti hal-hal yang akan datang. Namun sekali lagi ternyata manusia memang penuh dengan keterbatasan sehingga tidak mampu memahami seluruh kebenaran. Apalagi untuk tahu hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Kita manusia sangat terbatas. Jangan kata untuk setahun yang akan datang. Untuk esok atau untuk sejam yang akan datang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ada saatnya Roh Kudus akan sampaikan itu kepada kita. Untuk apa? Tentunya untuk membangun iman kita. Hanya Roh Kuduslah yang mampu memimpin kita kepada keseluruhan kebenaran itu. Memberitahukan hal-hal yang akan datang melalui nubuat-nubuat yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang Tuhan karuniakan untuk bernubuat. Oke. Itu yang kedua. Ya, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat ke-8. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal yang ketiga yang untuk harus kita pahami, untuk kita mengerti adalah bahwa kehadiran Roh Kudus, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, dikatakan engkau akan menerima kuasa. Ini menjadi tantangan bagi kita. Kita percaya bahwa sampai hari ini kuasanya tetap sama. Kalau dulu kuasanya
menyembuhkan orang sakit. Memulihkan yang timpang, mencelikan yang buta. Dan kita percaya sampai hari ini kuasanya tetap sama. Dan tentunya kita akan terus berdoa bahwa di dalam gereja kita hari-hari ini, sebagaimana nubuatan Yoel, dia akan bekerja. Kuasanya akan dinyatakan. Sementara Bapak rohani kita mengatakan bahwa ada Pentakosta ketiga, di mana akan dicurahkan lebih dahsyat lagi kuasanya untuk bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita sambut akan pernyataan iman ini supaya kita alami bersama. Bagaimana kuasa Allah bekerja. Ya, di era Pentakosta yang ketiga. Bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa. Menggenapi nubuatan Nabi Yoel. Di akhir zaman akan terjadi mujizat yang luar biasa. Dan itu kita rindukan untuk menjadi pengalaman spiritual kita. Bagaimana ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa untuk apa? Tentunya untuk menyelesaikan misinya Tuhan. Memenangkan banyak jiwa. Kuasa menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Hari Kamis kemarin kita sudah mendapat nasihat firman Tuhan. Bagaimana melalui kehidupan kita ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Orang-orang di sekitar kita melihat kehidupan pribadi kita. Pribadi yang menjadi kesaksian baik. Melalui perkataan kita yang memberkati, yang membangun. Melalui sikap kita, perbuatan kita yang membantu sesama. Tentunya ini menjadi kesaksian hidup yang bisa memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita rindukan. Menerima kuasa yang dari Tuhan. Untuk apa? Kita menjadi saksinya Tuhan melalui kehidupan kita. Turunnya Roh Kudus atas kita akan berdampak besar bagi kita. Kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil Kristus dan mematahkan kuasa-kuasa dari si jahat yang mencoba menghalangi akan pemberitaan Injil Kristus yang sementara dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan 3 hal yang tentunya akan memotivasi kita untuk membangkitkan gairah kita. Bagaimana kita merindukan dipenuhi Roh Kudus. Supaya dia akan bekerja secara dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mari kita siapkan kehidupan kita bersama-sama masuk terus di dalam hadirat Tuhan. Waktu yang tersisa ini kita akan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Puji namamu Tuhan.